Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiyati Sadilah dengan NIM P003410211037 tingkat 2A. Saya merupakan salah satu mahasiswi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan isolasi DNA pada bakteri. Pertama-tama, apa sih itu isolasi DNA? Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, ekstrasi atau lisis, biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer, ekstrasi atau buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. Salah satu prinsip isolasi DNA yaitu dengan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Molekul yang mempunyai berat molekul besar akan berada di bagian bawah tabung dan molekul ringan akan berada pada bagian atas tabung. Hasil sentrifugasi akan menunjukkan dua macam fraksi yang terpisah, yaitu supernatan pada bagian atas dan pelet pada bagian bawah. Tahapan-tahapan isolasi DNA pada bakteri yang akan saya jelaskan kali ini yaitu pada bakteri E. coli. Bahan yang digunakan yaitu adalah isolat cair E. coli, buffer TE1 kali, tenderizer 30%, SDS 10%, etanol absolut, kloroform, isopropanol, alkohol 70%, dan aquades. Adapun alat yang akan digunakan adalah mikrosentrifuge, tabung Eppendorf, inkubator, sarung tangan, seperangkat mikropipet beserta tipnya, dan lemari pendingin atau freezer, serta kertas tisu. Kemudian setelah alat dan bahan, sekarang kita masuk pada metode atau tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama atau metode yang pertama yaitu isolat E. coli cair dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf sebanyak 1,5 ml, kemudian disentrifugasi selama 3 menit pada kecepatan 5000 rpm dengan suhu 25 derajat Celcius. Kedua, supernatan dibuang lalu tambahkan 1 ml aquades, kemudian dibolak-balik sentrifugasi lagi selama 3 menit pada kecepatan 5000 rpm dengan suhu 25 derajat Celcius. Ketiga, supernatan dibuang lalu tambahkan 50 mikron liter tenderizer 30%, kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Keempat, hasil inkubasi ditambahkan 50 mikron SDS 10%, lalu digoyang-goyangkan. Setelah itu disentrifugasi selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm. Kemudian metode atau tahapan yang kelima yaitu supernatan dipindahkan ke tabung Eppendorf baru sebanyak 100 mikron, kemudian ditambahkan kloroform dengan perbandingan 1:1. Yang keenam, sentrifugasi lagi selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm. Supernatan dipindahkan lagi ke tabung Eppendorf baru sebanyak 100 mikron dan ditambahkan etanol absolut dengan perbandingan 1:1. Diendapkan selama 7x24 jam di dalam freezer. Ketujuh, hasil inkubasi disentrifugasi selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan dibuang, lalu tambahkan alkohol 70% sebanyak 1000 mikron. Kedelapan, sentrifugasi lagi selama 10 menit pada kecepatan 10.000 rpm, lalu buang supernatan dan tabung Eppendorf dibalik. 9, atau yang terakhir, sebanyak 50 mikron larutan buffer TAE 1 kali ditambahkan kemudian dielektroforesis dan hasilnya didokumentasikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.